Anda masih di Breaking News pemirsa. Dalam 36 jam operasi Epic Fury Amerika Serikat dan Israel hujani Iran dengan 3.000 rudal presisi. Sementara Iran melepaskan lebih dari 1.000 amunisi di seluruh kawasan pada periode yang sama. Intensitas serangan udara dalam konflik terbaru di Timur Tengah mencapai level yang mengejutkan. Dalam 36 jam pertama, operasi Epic Fury Amerika Serikat dan Israel telah meluncurkan lebih dari 3.000 amunisi berpemandu presisi dan rudal pencegat ke wilayah Iran. Kekuatan militer Amerika Serikat mengandalkan kombinasi rudal serang jarak jauh dan bom pintar. Amerika Serikat menargetkan operasi Epic Fury dalam waktu 4 hingga 6 pekan. Amerika Serikat mengklaim telah menenggelamkan lebih dari 30 kapal Iran. Sementara Israel mengerahkan 280 bom pemandu, 70 rudal supersonik, serta 50 rudal jelajah. Untuk pertahanan, Israel sangat bergantung pada pencegat Tamir yang menjadi tulang punggung sistem Iron Dome. Operasi Epic Fury menandai transisi dari perang bayangan menjadi konfrontasi militer langsung yang kini memicu kekhawatiran akan terjadinya perang terbuka di seluruh kawasan Timur Tengah. Allahu Akbar! Sementara Iran diperkirakan telah melepaskan lebih dari 1.000 amunisi di seluruh kawasan pada periode yang sama. Hal ini memicu aksi tangkisan besar-besaran oleh sistem pertahanan udara Amerika Serikat, Israel, dan sekutu. Pemirsa, perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah berlangsung lebih dari sepekan. Saat ini serangan masih berlangsung, telah memakan ribuan korban jiwa dan belum ada tanda-tanda akan adanya gencatan senjata. Sepekan telah berlalu sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran Sabtu 28 Februari 2026. Hingga Jumat 6 Maret 2026, sedikitnya 1.332 jiwa dilaporkan tewas akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel di Teheran. Komando Pusat Militer Amerika Serikat mengatakan mereka telah menyerang lebih dari 3.000 target di Iran dan menghancurkan 43 kapal perang Iran sejak 28 Februari. Selain korban jiwa, ribuan warga Iran lainnya juga mengalami luka-luka dalam konflik ini. Pihak Iran mengklaim Amerika Serikat dan Israel sengaja menargetkan infrastruktur sipil. Sementara Iran menargetkan situs militer bukan warga sipil. Namun Amerika Serikat dan Israel mengatakan yang terjadi adalah sebaliknya. Setelah pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei terbunuh pada hari pertama perang, Amerika Serikat menuntut agar Iran menyerah tanpa syarat. Selain itu, untuk mengakhiri konflik, Amerika Serikat juga menuntut turut serta dalam pemilihan pengganti Khamenei sehingga dapat memastikan pimpinan tertinggi Iran yang anyar dapat diterima. Kini sejumlah negara termasuk Indonesia telah berkomitmen membantu upaya mediasi Amerika Serikat dan Iran. Ini menjadi salah satu sinyal pertama dari setiap inisiatif diplomatik untuk mengakhiri konflik. Pemirsa, konflik Amerika Serikat Israel dengan Iran masih terus memanas. Amerika Serikat dan Israel kembali menyerang depo penyimpanan minyak Iran pada Sabtu kemarin.
Ledakan besar terjadi usai Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan dan menghancurkan depo penyimpanan minyak Iran Shahran Oil di utara Iran pada Sabtu malam. Militer Israel telah mengaku bertanggung jawab atas serangan pada depo penyimpanan minyak tersebut. Sementara Korps Garda Revolusi Iran IRGC merilis rekaman gelombang ke-22 operasi True Promise 4 yang menargetkan area vital Amerika Serikat dan Israel. Gelombang serangan terbaru Iran melibatkan rudal balistik berhulu ledak 1 ton Khorram Shar 4. Selain itu juga ada rudal hypersonic Fatah dan Khaybar yang mampu melaju hingga 15 kali kecepatan suara. Teheran mengatakan pihaknya membalas serangan menyerang Zionis Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Teluk. Ratusan rudal dan drone kamikaze Iran menembus langit Tel Aviv. Banyaknya warga Israel tewas mengenaskan. Namun hal ini ditutupi oleh pihak pemerintah Israel. Meski telah mengaktifkan sistem pertahanan udara Iron Dome, namun sejumlah wilayah Israel justru berhasil ditembus oleh rudal hypersonic Iran. Teheran terus mengobarkan semangatnya untuk bombardir kawasan Israel dan aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk. Pemirsa, anak-anak yang menjadi korban serangan udara Zionis Israel dan sekutunya Amerika Serikat kini tengah menjalani pengobatan di rumah sakit di Teheran, Iran. Namun sayangnya tidak semua bisa diselamatkan oleh para tim dokter, sebagian diantaranya terpaksa meregang nyawa di rumah atau di ruang operasi. Sejumlah anak yang menjadi korban dalam serangan udara Zionis Israel dan Amerika Serikat di Iran terpaksa menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Anak Mofit di Teheran. Sementara itu, para dokter berupaya keras untuk menyelamatkan nyawa anak-anak yang tidak bersalah ini. از اینجا ترکیش رفته توی شکمش گیر کرده بود. روده و ایناشو جراحی کردن، خدا رو شکر الان خیلی بهتر. Dr. Hasemi, Kepala Unit Perawatan Intensif mengatakan, seorang bayi berusia 14 bulan menderita cedera otak parah dalam serangan Zionis Israel dan Amerika Serikat tersebut. حمله که 11 اسفند صورت گرفته بود ما مجروحی 14 ماهه‌ای رو داشتیم که دچار آسیب شدید به مغز شده بود و سریعا تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت، ولی متاسفانه اونقدر آسیب شدید بود که بیمار دچار مرگ مغزی شدند. Sebelumnya, pemerintah Iran menyatakan ada 30% anak-anak yang menjadi korban pengeboman Zionis Israel dan Amerika Serikat. Sementara itu, 1.332 warga sipil syahid sejak dimulainya agresi militer ini. Pemirsa, Iran kembali meluncurkan rudal ke Israel pada Jumat waktu setempat sebagai balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Serangan ini menyebabkan sejumlah bangunan hancur di Givatayim sebelah timur Tel Aviv. Pecahan rudal menghantam jalan di kota Givatayim, sebelah timur Tel Aviv pada hari Jumat, merusak beberapa bangunan setelah pertahanan udara mencegah rentetan serangan yang diluncurkan dari Iran. Rekaman video menunjukkan polisi menutup area tersebut dan tim darurat memeriksa kerusakan di sepanjang jalan. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Menurut Kementerian Kesehatan Israel, sebanyak 2.328 warga Israel yang hampir setengahnya berasal dari wilayah Tel Aviv telah dievakuasi sejak awal perang.
Serangan ini merupakan serangan balasan Iran terhadap Israel dan aset Amerika Serikat yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Dilaporkan sejumlah ledakan terjadi di berbagai negara di seluruh wilayah Teluk. Sementara pemirsa, terjadi serangan drone mematikan di Bandara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada hari Sabtu. Serangan tersebut membuat ledakan besar di kawasan Bandara Abu Dhabi. Pada serangan ini terekam oleh ponsel milik warga hingga membuat kepanikan. Sementara pada serangan drone ini belum ada yang bertanggung jawab atas penyerangan tersebut. Presiden Iran Masoud Pezeshkian meminta maaf atas serangan terhadap negara-negara tetangga dalam pidato yang direkam dan disiarkan di televisi pemerintah. Permintaan maaf Presiden Iran ini tak lama setelah sebuah serangan di atas Doha, sementara serangan terhadap negara-negara Teluk terus berlanjut. آنچه که ما باش پایبندیم قوانین بین المللی است، چارچوب‌های انسانی است و اون اصولی که اینا دم ازش میزنن اصولا باید به همون پایبند باشن و حق و حقوق همه کشورها رو و طبیعتا ایران ما رو اینا حق ندارند نادیده بگیرن. کشورهای همسایه هم که یه سری از گروه‌ها و یا جناح‌ها در فکر اینن که از این فرصت بخوان به خاک ما حمله کنن این پیام رو میدن. Pemirsa, sebuah kapal takbut Musafah 2 dilaporkan meledak dan tenggelam di Selat Hormuz. 3 warga negara Indonesia yang menjadi awak kapal dinyatakan hilang. Kapal Musafah 2 berbendera Uni Emirat Arab menjadi target serangan di Selat Hormuz. Peristiwa terjadi sekitar pukul 2 dini hari waktu setempat. 3 ABK warga negara Indonesia yang berada di dalam kapal belum diketahui nasibnya dan kini masih dalam pencarian. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah di Breaking News.